Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Ninyo Manuartini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin sharing sedikit tentang ilustrasi kasus initial assessment dan bagaimana cara pengisian checklist atau SOP pada saat kita melaksanakan praktikum kegawat daruratan di stase gawat darurat, terutama pada prasat initial assessment. Di sini saya akan sampaikan satu contoh kasus yang bisa kita telaah lebih lanjut, kemudian kita coba insert atau kita coba isi ke dalam panduan atau standar operasional prosedur untuk pelaksanaan initial assessment. Ini adalah kasus yang akan kita bahas. Baik, nah ini misalnya ya, seorang pasien ya laki-laki usia 30 tahun diterima di UGD sebuah rumah sakit dengan riwayat kecelakaan lalu lintas. Jadi pasien tersebut sempat terbentur dan terguling sejauh 2 meter. Nampak luka di beberapa bagian tubuh pasien dan luka-luka terbuka, ada juga luka terbuka di area dada. Kemudian saat dilakukan pengkajian awal, pasien mengalami penurunan kesadaran, kemudian terdengar suara nafas snoring, dan wajah pasien nampak pucat. Nah, untuk mendapatkan data yang lengkap agar kita bisa melaksanakan asuhan keperawatan kegawat daruratan ke pasien ini dengan baik, kita harus melakukan yang namanya initial assessment yang terdiri dari primary survey dan juga secondary survey. Nah, jadi adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan sejawat, kita harus mulai mereview lagi ingatan kita tentang initial assessment di primary survey yang diawali dengan 3A, kemudian dari A sampai I, ya dari penilaian RW sampai imaging, kemudian ke secondary survey. Nah, ini akan kita coba telaah kasus ini, kita coba masukkan ke dalam format yang kita akan bahas. Baik, adik-adik sekalian dan juga rekan-rekan teman sejawat, ini adalah salah satu contoh standar operasional prosedur SOP initial assessment yang kita akan coba pakai. Jadi stasenya ini adalah di gawat darurat, kemudian kompetensi yang ingin kita capai adalah melaksanakan penilaian awal atau yang kita sering sebut dengan initial assessment. Kemudian yang utama adalah di sini pada pasien trauma. Jadi kalau initial assessment itu identik kita melaksanakan penilaian awal terhadap pasien-pasien trauma. Nanti kalau pasien kardiak mungkin standar operasional prosedurnya juga akan sedikit berbeda. Nah, kembali saya ingatkan, hal ini penting sekali kita lakukan sebagai salah satu kompetensi di mata ajar kegawat daruratan, karena bila data yang kita dapatkan kurang lengkap, mungkin akan ada beberapa komponen penting yang harusnya kita nilai di awal, tidak kita lakukan, sehingga bisa memperparah keadaan pasien atau menimbulkan komplikasi-komplikasi lain yang bisa membuat pasien kita mengalami hal-hal yang bersifat fatal. Makanya di sini prinsip do not further harm, kemudian kita berusaha menggunakan waktu kita sebaik mungkin dan berusaha untuk melakukan pengkajian atau initial assessment dengan cepat, tepat, dan akurat. Baik, adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan sejawat, kita akan coba telaah kasus yang kita baca tadi di awal. Yang pertama, kalau kita ingin melakukan setiap prasat atau tindakan, di sini mungkin perlu kita pahami bahwa kita tidak, walaupun dalam situasi gawat darurat, kita tidak bisa langsung mengerjakan tindakan tanpa melakukan persiapan. Nah, persiapan itu merupakan komponen penting dalam setiap tindakan. Jadi, kalau misalnya kita melakukan tindakan tanpa diawali dengan persiapan, misalnya kita mau melakukan pembebasan jalan napas pasien, tetapi alat-alatnya tidak kita siapkan. Nah, berarti kita tidak akan bisa melakukan pembebasan jalan napas dengan efektif. Atau mungkin yang lebih fatal lagi, kita mau menolong pasien tetapi kita tidak siap secara APD, apalagi kita harus ingat ini adalah masa pandemi. Penggunaan APD, penerapan prosedur kesehatan pencegahan COVID itu sangat-sangat menjadi aware atau kewaspadaan kita.
Makanya di sini kalau kita lihat dari poin penilaian itu tahap persiapan ini kurang lebih bobotnya 30%. Nah, kita akan mulai dari persiapan perawat atau petugas. Minimal perawat atau petugas itu memulai segala tindakan dengan mencuci tangan dan menggunakan APD. Nah, saya tidak rinci lebih lanjut di sini APD-nya, silahkan disesuaikan nanti dengan lingkungan kita. Ya apakah itu level 2, atau level 3, ataukah level 4, itu menyesuaikan. Kemudian kalau di tingkat kemampuan ini akan diisi nanti oleh penilai. Nah, jadi adik-adik mahasiswa juga rekan-rekan sejawat boleh nanti mencoba mengisi di sini berapa sih kira-kira kemampuannya. Nanti di bagian akhir saya jelaskan lebih lanjut arti komponen di angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Nah, jadi nanti kalau adik-adik mahasiswa, rekan-rekan sejawat ingin mencoba menilai diri sendiri, boleh. Nanti misalnya di poin persiapan itu diisi mencuci tangan atau menggunakan APD. Di keterangan ini dibuat seperti itu ya, perawat mencuci tangan dan sudah menggunakan APD level berapa. Kemudian di persiapan pasien. Jadi ingat di sini persiapan pasien juga sangat penting ya, mengecek respon pasien dengan gentle, menepuk bahu pasien ya, dilihat kesadaran pasien. Nah, di sini juga nanti dari sini kita bisa menindaklanjuti misalnya apakah pasien kita ini memang benar gawat darurat. Ya, apakah kita bisa menolongnya sendiri atau kita harus mengaktifkan SPGDT dengan meminta bantuan. Jadi misalnya di rumah sakit akan ada yang namanya tim code blue. Jadi adik-adik mahasiswa, rekan-rekan nanti yang sudah dinas di rumah sakit harus mengetahui prosedur bagaimana nanti kita mengaktifkan SPGDT. Ya, apakah dengan memanggil, menekan tombol, atau dengan menelpon. Silakan nanti disesuaikan dengan keadaan di masing-masing institusi atau tempat kerja nanti. Kemudian kita masuk ke persiapan lingkungan. Jadi di sini selain protokol kesehatan untuk mencegah COVID, penularan COVID, di sini kita juga memberi ketenangan dengan artinya mengurangi atau menjauhi dari kerumunan. Ya. Nah, kemudian yang penting juga yang perlu disikapi adalah persiapan alat. Nah, di sini saya akan coba telaah persiapan alatnya dari persiapan alat pembebasan RW, ya, kemudian masuk ke breathing, kemudian masuk ke sirkulasi, disability dan exposure dan beberapa alat tambahan. Nah, jadi di sini persiapan alat untuk pembebasan RW ya, dari kontrol servikal ya dengan neck collar, kemudian ada suction, kemudian ada ETT, kemudian ada NPA, OPA, tang spatel dan juga LMA. Kemudian alat bantuan breathing, di sini ada O2 ya. Jadi kembali saya ingatkan adik-adik mahasiswa dan juga rekan-rekan sejawat, pada kasus gawat darurat RW dengan breathing ini memang dia di pernapasan. Tetapi pada saat penata laksanaan untuk RW dengan breathing ini alat dan tekniknya sedikit berbeda. Jadi tidak bisa dicampur aduk. Contoh misalnya permasalahan pasien di RW, tetapi kita berikan dia O2, itu tidak efektif. Ya, jadi RW apa masalahnya, pembebasan RW-nya pun harus sesuai dengan kasus yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, jadi kita contohkan tadi ilustrasinya nanti ya, saya akan coba telaah di pelaksanaan. Oke. Nah, kemudian untuk breathing ini pemberian O2 ya secara umum, baik itu dengan nasal kanul, dengan mask ya, dengan rebreathing mask, non rebreathing mask, kemudian bag pulp mask ya, dan juga di sini juga perlu mengkaji saturasi O2. Jadi alat untuk mengkaji saturasi O2 juga perlu dipersiapkan. Kemudian untuk alat-alat bantuan sirkulasi, ya, IP care, ya, all size, ya, dari yang berdiameter kecil sampai yang berdiameter besar. Cairan infus dari yang kristaloid, koloid, bahkan kalau diperlukan nanti, misalnya perlu dengan pengamprahan darah, ya. Infusion set, baik itu untuk cairan atau blood set, juga spike dan lain-lain, ya. Kemudian alat penilaian disability, salah satunya itu center, ya, untuk melihat refleks pupil. Nah, dan untuk yang lain-lain itu kita bisa mengandalkan kemampuan dari petugas. Kemudian exposure, ya, pada saat melakukan exposure ingat saat kita membuka bajunya pasien, pasien cenderung mengalami hipotermi, makanya perlu diselimuti, ya minimal ada selimut di ruangan. Kemudian alat tambahan di sini untuk
vital sign, kemudian ada gurita nanti kalau pasiennya curiga mengalami fraktur pelvik, ya. Kemudian spalek jika pasiennya mengalami fraktur, kemudian ada tampon jika untuk perdarahan, long spine board, ya, biomekanika trauma terbentur di area tulang belakang atau multiple trauma, ya, kita juga curigai pasien kita hati-hati dengan cedera spinal, ya. Kemudian gastric tube, ya, pemasangan NGT melalui hidung atau OGT melalui mulut, ya, kateter dan juga ada HAS all type atau semua jenis. Nah, itu beberapa alat utama yang kita gunakan nanti dalam usaha untuk melakukan initial assessment sekaligus untuk penatalaksanaan pasien dengan trauma. Nah, baik rekan-rekan, teman sejawat dan juga adik-adik mahasiswa, itu adalah di poin persiapan. Ya, jadi ada beberapa alat-alat utama yang harus ada, ya, termasuk persiapan-persiapan dasar yang harus dikerjakan. Kita akan lanjut ke tahap pelaksanaan. Bagaimana sih kita harus melakukan initial assessment yang baik? Ya, tepat, cepat, dan akurat. Ya, tidak hanya cepat tetapi tidak membuahkan hasil yang seharusnya. Oke, makanya di sini pengetahuan petugas, ya, pengetahuan perawat itu menjadi salah satu penilaian. Ya, nah jadi kalau misalnya nanti ada ujian pelaksanaan di laboratorium gitu misalnya, sebelum dilakukan tindakan atau ujian, biasanya peserta akan dilakukan responsi awal dulu. Penguasaan prosedur, ya, ketepatan data dan analisis ilustrasi kasus, ya, kemudian rasional tindakan yang akan dilakukan. Apa sih yang akan dikerjakan jika kasus yang diberikan seperti misalnya contoh di atas, ya, atau mungkin nanti dikembangkan oleh dosen pengujinya. Nah, kemudian sikap juga sangat penting, ya. Hati-hati, tetapi cekatan. Hati-hati di sini bukan berarti lelet, ya. Artinya lama sekali memikirkan tindakan, tidak seperti itu, ya. Prinsipnya seperti tadi yang saya bilang, cepat, tepat, dan akurat, ya. Teliti, bertanggung jawab, rapi, tidak gerasa gerusu dalam bekerja. Lagi ngambil alat ini, lagi ngambil alat itu, tidak seperti itu. Juga sopan. Sopan dalam hal ini tidak semata-mata terhadap sesama petugas, tetapi juga sopan terhadap pasien dan keluarga. Sopan dalam artian apa? Kita tidak akan membuka pakaian pasien jika tidak diperlukan. Setiap membuka pakaian pasien, kita juga akan kembali menutupinya. Ya, baik itu dengan selimut selain untuk mencegah hipotermi. Ya, juga sabar, ya, karena pada saat kita melakukan initial assessment, sering sekali pasien kita mengalami penurunan kesadaran sehingga dia akan mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan, kasar. Nah, jadi di situ juga kita harus sabar, ya. Baik, kita akan lanjutkan ke poin keterampilan. Di sini kurang lebih 20% bobotnya, ya. Nah, yang harus diperhatikan adalah prinsip utama sebelum melakukan segala sesuatu itu adalah 3A. Aman diri atau aman perawat, aman pasien, ya, aman lingkungan. Jadi silahkan nanti adik-adik mahasiswa, rekan-rekan tulis di bagian keterangan ini, aman diri, perawat menggunakan APD, aman pasien, ya, apakah pasiennya itu sudah dicek respon belum pasiennya, ya, kira-kira dia biomekanikanya seperti apa, apakah curiga mengalami fraktur servikal, ya, itu jadi riwayat datanya dilihat. Kemudian ingat, aktifkan SPGDT, ya. Dalam kasus gawat darurat, ya, sehebat apapun seseorang, kalau dia mengerjakan sendiri, dia akan lebih kurang lebih baik dia akan bekerja dalam sebuah tim, ya. Jadi walaupun dia hebat sendiri, tetapi ada beberapa tindakan yang dia juga memerlukan bantuan dari tim. Nah, itu makanya aktifkan SPGDT, itu yang dianjurkan, ya. Nah, setelah persiapan 3A, cek respon, aktifkan SPGDT sudah kita lakukan, baru kita akan mulai ke primary survey, ya, dengan konsep airway, breathing, sirkulasi, disability, exposure. Setelah itu kita akan lakukan reevaluasi, ya, baru masuk ke
polycatheter, gastric tube, heart monitor imaging. Ya, reevaluasi lagi sekali. Setelah itu masuk ke secondary survei. Ya, baik, saya akan review kembali kasus yang di atas. Ya, tadi pasiennya laki-laki usia 30 tahun, riwayat kecelakaan, terbentur, terguling, ada beberapa luka di sekujur tubuhnya dan juga luka terbuka di area dada. Kemudian pasien mengalami penurunan kesadaran, kemudian terdengar suara snoring. Nah, itu yang akan kita bedah. Kira-kira permasalahan RW-nya apa, permasalahan breathing-nya apa, kemudian permasalahan sirkulasi dan seterusnya apa. Oke. Kita mulai dari RW. Nah, dari biomekanika trauma yang dialami oleh pasien, dia terbentur, terguling. Nah, kalau pasien terbentur, terguling, kemungkinan besar area kepala, area leher, itu biasanya akan ikut mengalami trauma. Makanya di sini kita curiga pasiennya mengalami fraktur servikal, baru curiga. Ya, tetapi disinilah tetap kita harus lakukan yang namanya kontrol servikal. Ya, jadi di sini ditulis di keterangan perawat atau petugas melakukan imobilisasi leher atau kontrol servikal. Ya, kemudian pemasangan nekolar. Ya. Kemudian kalau pasien kita sudah mengalami fraktur servikal atau curiga mengalami fraktur servikal, berarti teknik pembebasan jalan napasnya tidak bisa melakukan teknik head tilt. Ya, kita akan pilih jaw thrust. Ya. Oke, nanti adik-adik mahasiswa, rekan-rekan sejawat, silahkan review kembali atau lihat kembali teknik-teknik pembebasan RW di video saya sebelumnya untuk meningkatkan pengetahuannya. Nah, di sini kita ada pilihan suction atau pembebasan RW sementara dan definitif. Nah, kita kembalikan ke kasus tadi. Ya, setelah pasiennya dikontrol servikal, kemudian pembebasan awal dengan teknik jaw thrust, kemudian karena tadi tidak disebutkan pasiennya ada lendir, slam di mulutnya, berarti tidak perlu disaksion. Tetapi pasien mengalami snoring. Ya, snoring berarti pangkal lidahnya jatuh ke belakang. Nah, di sini bisa kita lakukan teknik pembebasan RW sementara, misalnya dengan pemasangan OPA. Karena pasiennya tadi mengalami penurunan kesadaran, ya, orofaringeal RW. Jadi di sini boleh ditulis di keterangan, ya, pasien mengalami snoring, dipasang OPA. Seperti itu, ya, untuk latihan mandiri. Oke. Nah, untuk sementara kita anggap RW-nya clear. Ya. Nah, jika RW clear, kita boleh lanjut ke breathing. Nah, di sini maintenance breathing. Ya. Jadi pemeriksaan breathing dengan cepat. Look, listen, and feel. Nah, kalau dulu sebelum pandemi ini benar-benar kita bisa lihat sampai sedatar dadanya pasien untuk melihat gerakan dada, mendengarkan suara nafasnya pasien, merasakan hembusan nafasnya pasien. Nah, tetapi kalau sekarang mungkin jaga jarak itu penting, ya, penggunaan APD kita juga pasiennya itu sendiri. Ingat, kita juga yang pertama yaitu aman diri. Ya, tetap kita melakukan prosedur sesuai dengan SOP, tetapi keamanan diri kita sebagai petugas juga benar-benar harus kita perhatikan. Ya, nah, kalau kita melihat pasien yang mengalami sesak, ya, kita berikan O2 sesuai indikasi. Jadi silahkan direview kembali tentang konsep RW breathing. Ya, misalnya O2 kanul mungkin sampai 4 liter, ya, mas sampai 6 liter, ya, kemudian sampai 8 ada juga, kemudian rebreathing mask, ya, sampai yang O2 maksimal, non rebreathing mask. Nah, kalau kita sudah berikan O2, ya, tapi pasiennya tidak mengalami perbaikan, misalnya tadi seseknya awal 28 kali per menit. Setelah kita berikan O2 1 menit pertama mungkin turun jadi 27 gitu misalnya, ya. Tetapi mentok di 27 tidak ada perbaikan. Hati-hati, di sini ada penyulit. Nah, kita ilustrasikan kembali di kasus yang sudah kita bahas tadi. Ternyata di dada pasien ada luka. Nah, apakah setiap luka di dada itu masuk ke open pneumothorax? Belum tentu. Ya, jadi di sini penting dilihat
apakah ada yang namanya sucking chest wound, ya, adanya apa istilahnya itu sedotan dari area luka tersebut yang apa istilahnya udaranya masuk ke dalam, ya, suaranya mungkin seperti orang menyedot ya, gitu. Nah, berarti bisa kita lanjutkan dulu IAPP ya bersama timnya. Nah, kalau kita misalnya orang yang pertama menemukan ada sedotan luka tersebut, dia harus menutup dulu dengan tangannya. Kemudian teman yang lain menyiapkan kasa 3 sisi. Nanti adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan boleh lihat nanti di video demonstrasinya. Ya, dan juga di konsep airway breathing-nya sudah kami berikan di sana. Jadi tutup dengan kasa 3 sisi. Teman yang lain juga boleh melakukan lanjut IAPP ya, inspeksi, auskultasi, perkusi, ya, dan juga palpasi. Ya, nah di sini biasanya ciri khasnya kalau luka apa namanya itu open pneumotorax itu adalah sucking chest wound. Ya, nanti yang lainnya silahkan dibaca lagi di konsep airway breathing. Apa ia pneumotorax, tension pneumotorax, apakah masuk ke hematotorax ataupun ke flare chest. Itu penata laksanaannya berbeda. Jadi kalau kasusnya tadi adalah open pneumotorax, jadi di sini boleh dibuat ya. Pasien mengalami open pneumotorax sudah dilakukan pemasangan kasa 3 sisi ya. Nah, di sini juga penting kita lakukan konsultasi ke dokter. Apakah akan dilanjutkan dengan chest tube ya yang dihubungkan dengan WSD ataukah nanti pasiennya akan disiapkan untuk operatif ya. Nah, sebagai perawat awal yang melakukan initial assessment, secara umum di breathing itulah yang harus kita lakukan ya. Pertama pemeriksaan awal, adakah pasiennya sesek, kemudian otot bantu napas ya, RR-nya berapa ya, dengan konsep look, listen, and feel. Nah, kalau sudah kita berikan O2 tidak maintenance, cari penyulit dengan teknik IAPP ya. Salah satu tadi saya contohkan adalah kasusnya open pneumotorax ya, ciri khasnya adalah sucking chest wound dengan dada kolaps ya. Kemudian lakukan pemasangan kasa 3 sisi, kemudian konsul ke dokter untuk tindakan selanjutnya. Oke. Nah, untuk sementara breathing kita anggap masih dalam observasi dan menunggu advice dari dokter. Nah, jadi apa namanya? Kita boleh lanjutkan dulu ke sirkulasi ya. Jadi tetap nanti yang jadi katim ya, ketua tim harus tetap mengobservasi bagaimana sih RW-nya, bagaimana sih breathing-nya. Jangan semua nanti baru selesai di RW breathing semua tim ke sirkulasi, tidak seperti itu ya. Jadi tetap kapanpun masalah RW muncul lagi, itu harus kembali ke RW. Ya, misalnya tiba-tiba pasiennya gargling, ya, ada apa gubuk-gubuk gitu misalnya, slamnya banyak, berarti harus disuction. Ya, atau dia stridor. Ya, seperti serak suaranya. Berarti di sini diperlukan RW definitif. Ya, pemasangan EDD seperti itu. Nih, jadi harus tetap simultan kerjanya tanpa meninggalkan yang lain. Nih. Kemudian kita coba lanjut ke sirkulasi. Nah, di sirkulasi yang harus kita lakukan pertama adalah melihat KU pasien. Tadi pasiennya nampak pucat. Ya, kemudian kita langsung lakukan pengkajian awal sirkulasi, misalnya pengecekan nadi, ya, kemudian akral gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nadinya cepat, dangkal, ya, tachikardi pasiennya, kemudian akralnya dingin, wajahnya pucat, hati-hati pasiennya mengalami shock hipovolemik, ya. Apalagi tadi misalnya ilustrasi kasusnya banyak terdapat luka, ya, apalagi nanti ada perdarahan dan lain sebagainya. Jadi silahkan dipasang IVFD 2 jalur yang dihangatkan. Jangan lupa untuk mengambil darah untuk lab atau sampel ya yang disebut dengan crossmatch. Ya, jadi ambil dulu darahnya baru pasang infusnya, apa namanya cairannya. Ya, tusuk dulu dengan IP cat, keluar darahnya, tampung, baru nanti pasang cairan infusnya. Jangan kebalik, pasang cairan baru ambil darahnya, enggak seperti itu. Oke. Kemudian lihat juga sumber-sumber perdarahan yang lain. Ya, kalau ada darah yang mengocor keluar harus ditampon dan juga curigai nanti perdarahan internal. Ya, salah satunya tadi misalnya di dadanya ada perdarahan, kemudian di abdomennya misalnya ada jejas, jadi lakukan IAPP ya. Kemudian apa namanya? Kita juga harus mengenali
tempat-tempat yang kemungkinan terjadi perdarahan, seperti misalnya di area kepala, dada, kemudian perut, ya, rongga pelvik, ya, fraktur femur, gitu. Jadi semua harus dicari faktor-faktor perdarahannya. Karena bukan semata-mata nanti shock hipovolemik, tetapi bisa juga mengarah ke shock hemoragik. Ya, ini juga masuk ke maintenance sirkulasi. Nih, juga ingat hipotermi juga akan memperberat jika pasiennya mengalami permasalahan di sirkulasi. Baik, kita akan lanjut. Jika airway breathing sirkulasi sudah relatif stabil, kita lanjut ke disability. Ya, disability yang kita cek adalah GCS. Jadi adik-adik mahasiswa, rekan-rekan, silahkan belajar khusus untuk GCS. Ya, ada 3 komponennya, AIPM, ya 4, 5, 6. Silahkan dipahami, bukan hanya semata-mata dihafal dan diaplikasikan ke pasien. Ya. Kemudian cek refleks pupilnya pasien, ya, mohon di-review kembali mana namanya pinpoint, mana namanya miosis, medriasis, ya, dilatasi, kemudian dilatasi maksimal. Oke. Lateralisasi ini berkaitan dengan cedera kepala. Biasanya ingat, cedera kepala itu biasanya menyilang. Jika kenanya bagian kanan, biasanya tubuh bagian kiri yang mengalami parese. Begitupun sebaliknya. Ya, jadi mohon direview kembali tentang cedera kepala. Oke. Kemudian kalau sudah masuk ke disability, kita masuk di sini juga biasanya di disability bisa diputuskan pasiennya dari GCS apakah dia cedera kepala ringan, sedang, berat, dan dicocokkan dengan respon yang ditunjukkan oleh pasien. Oke. Adik-adik boleh tulis di sini nanti hasilnya ya, GCS-nya berapa, nanti ilustrasinya lebih lanjut. Oke. Kemudian lakukan exposure, ingat cegah hipotermi, diselimutin pasiennya. Jadi exposure yang dimaksud di sini adalah kita cari semua luka yang ada di pasien, ya. Itu. Jadi kalau di sini diperlukan dilakukan yang namanya log roll, ya. Jadi bedakan nanti antara log roll dengan miring ya adik-adik. Kalau log roll itu minimal dilakukan 3 orang. Ya, nanti boleh dilihat di demonstrasi kasus. Nih. Kemudian reevaluasi ya dari A, B, C, D, E. Ini harus dilakukan ya karena ini komponen utama. Nah, jika misalnya sudah relatif stabil, masih stabil, boleh dilanjutkan di pemasangan polikateter. Nah, jadi untuk polikateter ini jika sangat diperlukan, boleh dipasang pada saat maintenance sirkulasi. Karena kita harus melihat cairan masuk dan cairan keluar. Ya, jika cairannya masuk sangat banyak tetapi cairan keluar tidak bisa terdeteksi, hati-hati, berarti ada kebocoran. Makanya perlu dipasang polikateter untuk melihat CM dan CK. Ya, nah jika tidak, pemasangannya setelah dilakukan exposure. Nih, di sini ingat indikasi kontraindikasi, ya. Misalnya ada ruptur uretra ya pada laki-laki dan dan juga ada pada perempuan ya prostat melayang pada laki-laki ya bengkak pada skrotumnya, itu yang harus diperhatikan ya karena kita takutnya itu mengarah ke fraktur pelvik. Jadi kalau misalnya perlu dipasang sekali nanti biasanya akan dilakukan langsung masuk ke bladdernya. Nanti konsulkan dengan dokter. Kemudian pemasangan gastric tube. Nah, kenapa saya tidak langsung kasih NGT di sini? Ya karena gastric tube selang lambung jika dia masuk ke hidung itu disebut dengan NGT. Kalau dia masuk ke mulut itu disebut dengan OGT. Padahal selangnya sama. Ya. Nah, pada kasus fraktur basis kranik ini biasanya pasiennya jika dia menggunakan gastric tube itu tidak bisa dipasang melalui hidung. Jadi dia akan dipasang melalui mulut. Jadi mohon review kembali tentang yang namanya fraktur basis kranik ini ya. Adanya raccoon eyes ya, kemudian hematom, kemudian ada Battle sign, rinoru, otoru ya, silahkan dibuat di sini ya. Misalnya GT dipasang melalui hidung karena pasiennya tidak mengalami fraktur basis kranik ini. Ya, misalnya indikasi untuk stabilisasi abdomen. Boleh dibuat seperti itu. Nah, kemudian pemantauan heart monitor dan penunjang lain ya di imaging ya. Semua ronsen-ronsen termasuk EKG itu dibuat di sini. Contoh tadi misalnya pasiennya mengalami fraktur ekstremitas, misalnya fraktur femur, berarti dia memerlukan
ronsen femur atau ronsen ekstremitas. Itu. Misalnya pasien mengalami trauma internal abdomen, mungkin dia perlu foto polos abdomen atau foto USG dan lain sebagainya dibuat di sini. Nah, setelah semua kita lakukan dari A sampai I, di sini perlu kita lakukan kembali yang namanya reevaluasi untuk melihat kestabilan pasien kita. Ya. Setelah pasien kita relatif stabil, baru kita masuk ke secondary survey. Ya, jadi di sini kita lakukan anamnesa dengan metode kompak atau ampel ya yang kita kaji. Keluhan pasien apa? Obat yang digunakan sebelum dia mengalami trauma atau kecelakaan apa? Makan terakhir jam berapa, penyakit penyerta, kemudian riwayat alergi, dan juga kejadiannya seperti apa. Metode ampel juga sama, ini dalam bahasa Inggris saja. Nah, jadi selanjutnya ada pemeriksaan head to toe per segmen, per tulang. Ya. Kemudian ingat colok semua lubang yang ada di tubuhnya pasien untuk memastikan jangan-jangan ada perdarahan, seperti misalnya perdarahan di hidung, perdarahan di telinga, ya gitu. Nah di sini vital sign dilakukan terakhir, ya. Jadi kita rubah mindsetnya kita yang selama ini jika kita ketemu pasien trauma, yang kita lakukan pertama adalah vital sign. Nah ternyata vital sign masuk di secondary survey, ya. Nah kemudian setelah semuanya kita lakukan, kita masuk ke tahap akhir. Apa sih yang kita lakukan di akhir? Ya otomatis kita melakukan atau membuat resume dari hasil yang sudah kita dapatkan, ya. Jadi evaluasi pasien ya dari A sampai I dan secondary surveinya seperti apa. Simpulkan hasil pemeriksaan. Contoh misalnya tadi, pasien mengalami permasalahan airway berupa snoring, breathing berupa open pneumotoraks sudah dilakukan, pemasangan kitik kasat 3 sisi, sudah konsul dokter, menunggu dilakukan chest tube. Ya, sirkulasi pasien curiga mengalami shock hipovolemik, sudah dilakukan maintenance sirkulasi, pemasangan IVFD dan lain sebagainya, ya, maintenance luka dan lain sebagainya. Nah, jika di rumah sakit kita tidak bisa mengerjakan, artinya melakukan terapi lanjut ke pasiennya, berarti pasien kita harus dirujuk. Ya, siapkan rujukan. Syarat merujuk pasien dalam kondisi stabil, tempat rujukan sudah diinfokan bahwa kita akan mengirim pasien dan memerlukan peralatan apa. Apakah dia bisa menerima pasien yang akan kita kirim atau tidak. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian akhiri kegiatan, ya ingat mencuci tangan serta pendokumentasian. Oke. Nah, di sini saya review sedikit tentang item 1, 2, 3, 4 ya untuk penilaian, ya persiapan ujian, ya untuk adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan sejawat yang sedang mengikuti pendidikan, ya. Jadi jika nanti dicentang oleh penilai di poin 1, berarti item yang dilakukan tidak tepat. Nih. Kemudian 2, itu 3 item utama tidak dilakukan. Ini contoh misalnya adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan sejawat harusnya melakukan 3A. Ya, tetapi tidak cuci tangan, tidak pakai APD, berarti itu akan dicentang di 1. Ya, tidak cek respon gitu misalnya. Nah, kemudian di 3, bila 1 item tidak dilakukan. Kemudian bila semua item dilakukan dengan tepat dan akurat, itu akan dapat poin 4. Ya, dicentang di poin 4. Ya. Jadi kita harapkan adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan sejawat minimal di poin 3 dan 4. Kalau masih bermain atau dapat penilaian di poin 1 dan 2, itu biasanya otomatis akan hair. Ya. Baik, adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan sejawat, itulah sharing saya tentang pelaksanaan standar operasional prosedur untuk pasien dengan initial assessment, ya, pasien trauma. Saya contohkan 1 kasus tadi dengan pasien yang mengalami open pneumotoraks. Nah, jadi nanti akan di-sharing kembali kasus-kasus misalnya tension pneumotoraks, kemudian pleural chest, ya, hematotoraks. Jadi intinya kasus-kasus ini tergantung IAPP yang adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan sejawat temukan pada saat melakukan breathing, ya. Nah, termasuk juga di airway, ya, ingat kembali tentang snoring, kemudian ingat kembali tentang gargling dan yang lainnya, ya.
Baik, adik-adik mahasiswa dan rekan-rekan sejawat, itulah sharing yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat ya, semoga kita bisa melakukan latihan di laboratorium dengan baik. Kemudian kita harapkan juga kita bisa melakukan initial assessment dengan tepat ke pasien kita sehingga kita dapat menemukan data yang sebaik-baiknya sehingga treatment atau asuhan keperawatan terutama di gawat darurat yang kita berikan ke pasien kita akan lebih baik ya, lebih tepat dan kita harapkan bisa menyelamatkan pasien. Itu saja yang bisa saya sharing. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya.